Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, tabi pun, salam adat Lampung, ya. Sehat semua kita, saudara-saudaraku sekalian, dan semoga selalu kita semangat dalam menjalankan hidup ini dan terus ya bangkit, bangkit, bangkit. Jatuh, bangkit lagi. Jatuh, bangkit lagi. Itulah mental satria dan itulah memang keberadaan hidup kita saat ini. Ya, nggak ada orang yang bangkit 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 terus hebat terus pasti ada turunnya. Maka itu prinsipnya, kalau kita jatuh jangan pernah berhenti di jatuh tadi itu, bangkit kembali, jatuh bangkit kembali gitu. Saudara-saudara sekalian, aku mau cerita tentang keberadaan eh, di Tulang Bawang ya. Pada suatu hari saya pernah diundang datang oleh tokoh masyarakat yang ada di Tulang Bawang, khususnya keluarga besar Sumatera Barat ya. Jadi di Tulang Bawang di pasar unit 2 ya, umumnya itu lebih banyak pedagang-pedagangnya itu dari orang Sumatera Barat yang dikenal dengan suku Minangkabau. Nah, kebetulan saya masih ada juga keturunan Minangkabau, maka saya diundang pada saat itu dan hadir di situ. Ada hal yang sangat mengesankan ya di situ ya. Artinya apa? Penduduk dari yang suku Minangkabau itu bukan mau memisahkan diri daripada keberadaan orang-orang Lampung khususnya Tulang Bawang, tidak. Tetapi kumpulannya tetap paguyubannya tetap ada, tetapi sudah berbaur dengan masyarakat Lampung sebagaimana masyarakat-masyarakat lainnya, sehingga uh, sudah cukup sulit membedakan antara mana yang pribumi mana yang tidak. Tapi memang pada intinya di Lampung itu sudah tidak ada lagi yang non pribumi dan pribumi. Ya, karena apa? Di Lampung itu tidak ada kesenjangan terhadap ras, ya, suku, adat maupun juga agama. Tidak. Kita bisa menemui daripada dinamika bangunan pura, gereja, masjid, itu yang hal yang biasa gitu. Kalau pura itu di Bali biasa, tetapi di Lampung itu luar biasa. Jadi tidak ada pandangan yang aneh, ya. Jadi di jalan-jalan pinggir jalan kita lihat pura, Bali apa segala macam. Makanya di KBSP Keluarga Besar Sumatera Barat itu saya dapat kesempatan berbicara juga gitu loh. Nah, di situ saya juga salut dengan Bapak Abdi Muslim ya, selaku Ketua Umum KBSB, yang memang lingkupnya di Provinsi Lampung, tetapi luar biasa. Anggota Sumatera Barat itu kan sangat banyak sekali ya warganya yang ada di apa namanya di Provinsi Lampung gitu loh. Dan Pak Abdi juga saya perhatikan dari penyampaian pada saat itu acara pengukuhan pengurus baru. Ya sebenarnya pengurus yang lama tapi dikukuhkan kembali karena masa periode waktunya kan. Kebetulan juga masih kenalan saya ya dari ketuanya itu ya ada Pak Suldi dan Ajo Mail sebagai apa namanya bendahara atau pengurus lah ya, sama Pak Rudi Piliang sekretaris dan sebagainya, dan semuanya nggak bisa saya sebutkan satu persatu ya. Tapi hari itu saya bisa melihat makna daripada KBSB karena dari penyampaian Pak Ketua Umum Pak Abdi Muslim tadi. Nah kemudian juga salut juga dengan kehadiran Bapak Wakil Bupati Pak Henry Wansyah ya, muda, energik dan perhatian dengan berbagai kelompok yang ada di lingkungan Tulang Bawang. Nah, jadi saya sudah menyampaikan juga pada kesempatan itu bahwa apakah itu masyarakat Minangkabau, apakah itu masyarakat Lampung asli, apakah itu masyarakat Jawa, itu semuanya hanya teknis saja. Teknis dalam pengertian apa? Orang Minangkabau datang merantau dari Padang ke Tulang Bawang atau sekitar Lampung semuanya itu hanya teknis. Orang Jawa ada transmigran katanya itu kan ke Lampung, Tulang Bawang misalkan, itu hanya teknis saya katakan. Sang Ilahi pencipta itu punya maksud dengan hal-hal yang lain. Karena apa? Pada sejarahnya dulu itu marga Buai Bulan yang ada di Megopak itu masih ada turun temurun dari Pagaruyung. Nah, nanti coba disaksikan itu saya menjelaskannya seperti apa. Dan kemudian juga Putri Bulan ada marga Putri Bulan punya orang tua angkat itu Datu Pucu, Datu Dipucu dari Pagaruyung. Putri Bulan punya suami yaitu Suro Menggolo. Nah makanya ada di Tulang Bawang itu kota Menggala. Kota daripada administratif Tulang Bawang adanya di Menggala.
Jadi menggala gitu. Jadi suruh menggolo. Jadi saya katakan masalah teknis itu maksudnya apa? Bahwa ternyata memang masyarakat Jawa, masyarakat Minangkabau, masyarakat yang lainnya, masyarakat Batak, masyarakat Bali, apa semua itu hanya teknis masuk karena memang sudah pada saat dulunya sudah pernah hadir di situ. Cuman teknisnya saja, make up-nya saja yang berbeda yang datangnya di era-era tahun-tahun 80, 70 ya kan, transmigran ya kan. Kemudian juga yang orang Minangkabau tahun-tahun sekian itu mereka datang untuk berdagang. Ya, kalau orang Minangkabau itu yang penting ada hidup perkotaan, ada pasar, ya disitulah orang Minangkabau adanya. Jadi kalau di prinsip-prinsip Minangkabau itu demikian. Begitu juga saya mengisahkan pada tentang ada seperti Bayangkari atau Dharma Wanita KBSB, yaitu namanya Bundo Kandung. Jadi Bundo Kandung itu pada intinya disebut Bundo Kandung karena Bundo Kandung itu secara matrilineal yang ada di Sumatera Barat itu dia yang mempertahankan, keberadaan peradatan daripada Minangkabau dan tentunya zona areal daripada Sumatera Barat itu sendiri dari Bundo Kandung. Jadi saya jelaskan dari filsuf maupun juga sejarawan dari Uni Soviet, mereka meneliti bahwa pada masa Singosari sebelum Majapahit itu ada ancaman peperangan antara Pagaruyung dengan Kerajaan Dharmasraya dengan Singosari tadi, ya pra Majapahit ini ya. Itu untuk terhindar perang maka dua orang gadis darah putih dan darah jingga didatangkan dari Jawa sehingga yang satu tidak mempan, tidak betah gitu loh kalau bahasa sekarang itu. Darah putih, darah jingga itu darah jingga kembali ke Sumatera Barat. Darah jingga yang kembali ke Sumatera Barat itu disebut Bundo Kandung. Yang darah putih untuk bertahan hidup di Jawa, yang di darah jingga yang kembali itu mempertahankan Sumatera Barat. Itulah disebut Bundo Kandung. Itu penjelasan saya. Tapi lebih enaknya lagi nanti kita lihat coba ya bagaimana saya disambut bersama wakil bupati, ketua umum dan sebagainya, kita saksikan. Dan kebetulan satu lagi, saya lupa, saya juga mengajak kakak saya dari Marga Swayumpu yaitu Bapak Idham Pasirah. Oke, saksikan. Bob Hasan gelar di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung, Tulang Bawang, gelar Pangeran Sejagat bersama Wakil Bupati Tulang Bawang Hendri Wansah ya, telah berjalan bersama bergandeng tangan. Ini Bob Hasan dari Jakarta. Kabau, orang Padang ya, bersama dengan Lampung, Kabupaten Tulang Bawang, dari Lampung Merga 4 Kabupaten Tulang Bawang, salah satu yang sudah masuk di Megopa di Marga Swayumpu, Bob Hasan, Dr. Bob Hasan SHMH, gelar Pangeran Sejagat, telah bersama-sama melangkahkan kaki ya bersama Hendri Wansah, Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang, bersama rombongan Barangkabau yaitu Padang, suku Padang, bersama Lampung Tulang Bawang.
Sekali lagi kepada saudara kami, langsung dari Jakarta turun Dr. Bob Hasan SHMH, gelar di Mekopa atau Empat Marga dari Suai Umpu, Pangeran Sejagat. Di sini ada kakandanya yang tertua, Idham Pasirah, Stan Adham Pasirah. Jajaran bersama Wakil Bupati Tulang Bawang Hendri Wansah. Baik buat teman-teman, ini menunjukkan kebersamaan, kesatuan. Salah satu bagian dari adat istiadat Padang bersama Lampung, menunjukkan kebersatuan kami. Berarti Padang bersama Lampung satu. Momen dokumentasikan. Yo. Baik, ini bagian penari. Bagi dokumentasi. Ya, dari Minangkabau, Padang. Kepengurusan Keluarga Besar Sumatera Barat KBSB Kabupaten Tulang Bawang periode 2022-2027. Pertama, Kepengurusan Keluarga Besar Sumatera Barat Kabupaten Tulang Bawang periode 2022-2027 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, kepada nama-nama yang tercantum dalam lampiran surat keputusan ini diberikan kewenangan dan tanggung jawab sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Saudara dan saudari, 1. Siapkan saudara-saudari menjadi pengurus keluarga besar di Sumatera Barat KBSB Kabupaten Tulang Bawang periode 2022-2027. 2. Siapkan saudara-saudari untuk dilantik menjadi pengurus keluarga besar Sumatera Barat KBSB Kabupaten Tulang Bawang 2022-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Ahad 4 Desember 2022, bertempat di Kampung Dwi Warga, Tulang Jaya, Banjar Agung, Tulang Bawang, saya selaku Ketua Umum Keluarga Besar Sumatera Barat Provinsi Lampung melantik saudara dan saudari sekalian menjadi pengurus Keluarga Besar Sumatera Barat Kabupaten Tulang Bawang periode 22-27. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudari sekalian dalam melaksanakan tugas. Amin. Banjar Agung 4 Desember 2022, Ketua Umum Keluarga Besar Sumatera Barat Provinsi Lampung, Abdi Muslim bin Muswardi Tahir. Penyematan PIN oleh Ketua KBSB Provinsi Lampung kepada Ketua KBSB Tulang Bawang. Penyematan PIN oleh Ketua Bundokandung KBSB Provinsi Lampung kepada Ketua Bundokandung KBSB Tulang Bawang. Saya hormati, yang saya banggakan, asbab semua kita kumpul hadir di tempat yang mulia dalam acara yang sangat mulia ini. Tidak lain tidak bukan atas undangan KBSB Kabupaten Tulang Bawang yang alhamdulillah beberapa menit yang lalu telah dikukuhkan dan dilantik. Yang saya ucapkan selamat kepada kakanda saya Uda Zuldi, sarjana hukum beserta seluruh jajarannya, insya Allah ya, atas pelantikan tadi bisa diberikan kemudahan-kemudahan yang diberikan kelancaran untuk bisa sinergi nanti dengan segala program-program pemerintah di Kabupaten Tulang Bawang. Yang saya hormati pula Ketua Umum KBSB, Ketua Umum KBSB Indonesia yang berada di Provinsi Lampung, gitu ya. Lebih tepat itu, karena saya sudah sama Bu Sarifah tadi udah ngobrol banyak. Dan yang saya hormati dan saya banggakan, sahabat saya Bang Zuldi, salam hormat ya, selamat menjadi ketua KBSB yang baru. Dan juga tentu tidak lupa kepada saudara-saudara kita sekalian sebagai peran praktisi legislatif ya, DPRD Kabupaten Tulang Bawang. Muspika tadi sudah saya sebutkan dari Dandim dan Rem, dari Babinmas maupun juga Polres, Polsek yang mewakili. Dan tidak lupa juga yang saya banggakan, kakanda saya Bapak Muhammad Idham Pasirah. Silakan berdiri Pak Muhammad Idham Pasirah, nanti ada ceritanya lagi ya. Dan kepada para dunsanakku, Ba'a kabanyo besana layanca, alhamdulillah rabbil alamin.
Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana kita telah diberikan kesehatan, kita bisa menghadiri acara yang cukup dapat dibanggakan karena ada kelompok yang disebut sebagai KBSB, dan khususnya di Tulang Bawang ini ada pelantikan dan kita semua cerah ceria. Bahkan ya, tarian-tarian tadi sudah ditanyakan oleh Pak Wabub maknanya apa segala macam, serasa memang di Ambo tuh di kampung sendiri. Jadi kalau beberapa Bapak Ibu mungkin sudah ada yang mengenal saya, harus saya perkenalkan lebih jauh lagi ya. Nama saya Bob Hasan. Saya bukan tokoh Minang, tetapi boleh dinyatakan tokoh masyarakat, boleh, karena saya tidak boleh menyatakan sebagai tokoh ya. Saya berasal dari Jakarta, tetapi ibu saya dari Desa Ranah Tibarau, Kecamatan Palangki, Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Itu lengkapnya. Suku saya Caniago, Bapak Ibu sekalian. Saya orang Sumandonya dari Ajomail, dari Piaman, Sicincin persisnya. Kebetulan orang rumah Sicincin. Saya mungkin untuk ini sebagai akhir mungkin ya, Bu MC ya. Bu MC saya masih ada lagi. Oh, berarti saya sambutan yang terakhir. Saya punya beban, Bapak Ibu sekalian, para dunsan aku tercinta, yang terkasihi. Saya punya beban harus menjelaskan bagaimana kondisi yang ada dan bagaimana keberadaan sebagaimana perspektif keilmuan saja. Bahwa sebelum tahun 2010, 2008, 2009, saya memang masuk ke Tulang Bawang. Kalau Bang Suldi tahunya, Bob Hasan ini dulu adalah pengacau, provokator. Orang Polres, orang Polda Lampung sudah mengenal Bob Hasan itu provokator segala macam itu. Ya, akhirnya saya mulai berjuang 2008-2009. Dulu belum ada mesuji, mungkin Pak Wabub sudah tahu itu, karena kita masih selevel ya. Jadi belum ada mesuji, belum ada Tulang Bawang Barat. Saya masuk di register 45 ya. Register 45 Bapak Ibu udah tahu ya. Nah ini ada Mas Trubus, mana tokohnya nih? Mas Trubus berdiri loh, itu Mas Trubus loh. Ya, jadi maka saya namakan kegiatan kita dalam pembelaan advokasi masyarakat namanya ARUN, Advokasi Rakyat untuk Nusantara. Di tengah itu dalam pembelaan kami di Register 45 tahun 2010-2011 atau tepatnya tahun 2012, Ajomail menghubungi saya dengan Jenderal Sorik KI untuk minta tolong pasar unit 2. Ini saya baca nih unit 2 semua nih. Pasar unit 2. Ini mohon maaf, ini masa lalu ya, kalau mungkin ada yang ini Pak Wabub ya, minta maaf ya. Jadi dulu pernah mau digusur, betul ya? Pernah mau direvitalisasi. Nah pada saat itulah saya menggabungkan kekuatan keluarga kita yang berada di Register 45 untuk membantu keluarga kita di pasar unit 2 Tulang Bawang ini. Jadi ada sejarahnya, maka saya pikir ya sudah, Jomail mengundang, oke saya hadir karena ada sejarahnya. Begitu Pak Ketua Umum KBSB, jadi ada ceritanya Tulang Bawang ini sama kami sendiri ya. Nah, karena waktu demi waktu berjalan, saya disarankan, dinasehati oleh kakanda saya Bapak Idham Pasira, maka baru kemarin ini saya diangkat saudara di Marga Suai Umpu dengan gelar Pangeran Sejagat oleh Marga Sobi, yaitu kakak saya Pak Idham Pasira. Tepuk tangan dulu ke Pak Idham Pasira, jangan berdiri Pak Idham Pasira, berdiri lagi, ini lagi mestinya berdiri Pak Idham. Ya, jadi ini mungkin karena kelekatan saya dengan Tulang Bawang. Jadi kalau saya itu ingin promosi jadi gubernur atau menjadi caleg RI, maka saya pilih di Lampung. Kenapa di Lampung? Karena seperti halnya lahir saya itu adanya di Tulang Bawang. Jauh banyak sekali lebih dikenal di Tulang Bawang ini. Nah, sekarang apa hubungannya masyarakat Minang dengan Tulang Bawang? Saya bisa ceritakan karena saya sudah masuk ke dalam keluarga Suai Umpu Megopak. Saya mencari pengetahuan yang sedalam-dalamnya tentang masyarakat Minangkabau, khususnya yang ada di Lampung ini. Jadi pada sejarahnya, pada era zaman batu, Raja Tumi yang memimpin Lampung, yang berada di Liwa, hulunya sungai, hilirnya sungai ada Tulang Bawang.
Betul Pak Ilham? Raja Tumi menyembah pohon. Pada zaman itu kekuasaan Majapahit itu sistemnya sentralistik, tidak bisa desentralistik. Ini tidak bisa diterima oleh Minangkabau. Bapak Ibu Dun Sanat tahu semua, ya kan? Ketuk pintu Datu, ketuk pintu Wali Nagari, ketuk pintu Ketua Jorong, ketua pintu Nini Mama, ketuk pintu Ketua Pemuda. Kan nggak ada yang masyarakat biasa. Jadi susah untuk diajak kolaborasi, apalagi kalau diatur-atur sentralistik. Itu orang Minang. Maka pada era itu, mereka cara melawannya adalah apa? Keluar daripada Minangkabau, keluar dari Pagaruyung, dikenal sebagai Pagaruyung. Ketemu dengan Raja Tumi, dikalahkan Raja Tumi, maka orang Minang itulah yang disebut Datu Pucuk, Datu Punggung, Datu Belanggau, gitu ya. Ini gurunya masalahnya ada di samping saya. Punya anak, Datu Pucuk pimpinannya itu punya anak, namanya Subing, Nunyai, Kunyi, dan lain-lain. Pak Wabuk izin, itu suku-suku dari mana tuh Pak Wabuk? Subing, Nunyai, Apung. Orang Lampung ya. Nah, jadi bapaknya daripada Nunyai, Subing itu adalah Datu Pucuk. Punya anak angkat namanya Bulan. Izin ini dari Soe Bulan Bapak ya. Bulan itu, Boy Bulan itu adalah Putri Bulan. Putri Bulan sempat menikah dengan Suro Menggolo. Bapak di sini ada yang dari Jawa nggak? Ya. Suro Menggolo. Jadi saya ingin sedikit ya, mungkin memberikan masukan. Karena ini beban saya, karena ini saya terakhir dalam memberikan sambutan. Jadi saya harus sampaikan bahwa Jawa, Sumatera Barat, Batak atau apapun yang ada di Lampung ini adalah putra depan saja mobil Bumi kami Lampung. depan itu juga. Karena memang pada sejarah jelas itu dinyatakan seperti itu, bahwa tidak ada perbedaan di situ. Di dalamnya. Ya memang mungkin asal usulnya dari Trans, maka saya datang ke desa Trans, saya katakan, saya menyarankan kepada Bapak Kepala Desa, tidak ada lagi panggilan desa Trans, karena Bapak tanah tumpah darahnya sudah berada di Lampung. Jadi kita semua satu. Kalau kata Pak Wabuk, satu hati. Betul Pak Wabuk ya? Tepuk tangan untuk Pak Wabuk dong.
Bismillahirrahmanirrahim.